Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Tanara Asitumorang dengan NIM 010102824264. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan analisis biaya dan manajerial terkait pengembangan produk tempe menjadi tempe protein powder. Nah, mengapa tempe? Tempe merupakan produk fermentasi Indonesia berbahan dasar kedelai. Proses fermentasi ini mengubah protein kompleks kedelai menjadi protein yang lebih sederhana dan mudah dicerna. Menurut Sari Demardia tahun 2020 dalam Jurnal Teknologi Pangan, tempe mengandung protein berkualitas tinggi yang nilai gizinya lebih baik dibandingkan kedelai yang tidak difermentasikan, sekaligus memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk pangan bernilai tambah. Alasan tempe sebagai bahan baku, tempe merupakan salah satu bahan baku yang tepat untuk pengelolaan protein powder. Dalam penelitian yang dipublikasikan di jurnal Agrids, dikutip dari Winarsi et al. Tahun 2013, menyebutkan bahwa konsumsi tempe secara rutin akan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, osteoporosis, dan kanker tertentu karena kandungan isoflavon yang bersifat antioksidan dan diestrogen. Nah, apa yang dimaksud dengan protein powder? Protein powder adalah suplemen makanan yang dibuat melalui proses ekstraksi, konsentrasi, atau protein murni dari sumber pangan baik hewani maupun nabati. Selanjutnya, ini adalah simulasi usaha dan manajerial. Yang pertama itu adalah produk yang ditawarkan. Tempe protein powder merupakan produk olahan tempe yang dikeringkan dan dihaluskan menjadi bubuk protein nabati. Produk ini dapat digunakan sebagai campuran minuman sehat, suplemen protein, atau bahan tambahan makanan bagi masyarakat yang membutuhkan asupan protein praktis dan sehat. Nah, produk ini menawarkan alternatif protein yang lebih sehat, alami, dan ramah lingkungan dibandingkan protein hewani atau suplemen impor. Selanjutnya mengenai sumber daya manusia. Ini terdiri dari yang pertama tenaga produksi tempe, yang kedua tenaga pengelolaan yaitu pengeringan dan penggilingan, yang ketiga tim pemasaran produk, yang keempat tim pemasaran online dan offline, yang kelima koordinator produksi dan distribusi. Selanjutnya mengenai segmentasi pasar, yaitu anak muda dan mahasiswa yang peduli akan kesehatan, yang kedua fitness dan pengguna gym, yang ketiga itu vegetarian dan vegan, yang keempat masyarakat yang menjalani pola hidup sehat, yang kelima marketplace baik Shopee maupun Tokopedia. Selanjutnya mengenai lokasi produksi. Produksi dilakukan di rumah produksi skala kecil yang berada di area pemukiman. Lokasi yang dipilih itu dekat dengan pasar atau supplier tempe, sehingga bahan baku mudah didapat dan biaya transportasi bisa ditekan. Nah, selanjutnya itu mengenai tahapan proses produksi. Tahapan proses produksi ada 6 tahapan. Yang pertama, pengadaan bahan baku. Yang kedua, pemotongan tempe. Yang ketiga, proses pengeringan. Yang keempat, proses penggilingan. Yang kelima, pengemasan produk. Dan yang keenam, penyimpanan dan distribusi. Selanjutnya, itu mengenai kapasitas produksi. Target produksi awal adalah sekitar 50 kemasan per batch dengan berat 100 gram per kemasan. Selanjutnya, ini saya akan memaparkan mengenai analisis biaya. Berdasarkan pengamatan di marketplace, produk protein powder berbahan nabati memiliki harga yang cukup bervariasi. Untuk produk ini, harga jual direncanakan sekitar 10.000 sampai 15.000 per kemasan, menyesuaikan dengan kualitas dan kemasan produk. Nah, di sini ada analisis perhitungan biaya produksi dan harga pokok produksi. Dapat dilihat pada bagian A, bahan baku utama itu terdiri dari dua bahan. Yang pertama tempe jadi dengan volume 5 kg, harga satuan 10.000 per kilogram dengan jumlah 50.000. Yang kedua,
gula rendah kalori dengan volume 200 gram dengan harga satuan 20.000 per kilogram, jumlah 4.000. Subtotal dari bahan baku utama ini adalah 54.000. Selanjutnya, bagian B, bahan pendukung dan kemasan. Pada bahan pertama ada standing pouch dengan volume 25 pieces, harga satuan 1.000, maka jumlahnya 50.000. Yang kedua ada silica gel dengan volume 50 pieces, harga satuan 200 perak dengan jumlah 10.000, maka subtotal bahan pendukung dan kemasan 60.000. Selanjutnya, bagian C, tenaga kerja dan produksi. Yang pertama, pengeringan dan penggilingan dengan volume borongan, harga satuan 1.000 per pieces, jumlah 50.000. Yang kedua, pengemasan dan produk. Volume borongan dengan harga satuan 800 per pieces, jumlah 40.000. Subtotal dari tenaga kerja dan produksi 90.000. Bagian D, overhead dan lain-lain. Yang pertama, listrik baik oven maupun alat dengan volume 1 batch, harga 40.000 dengan jumlah 40.000. Yang kedua, penyusutan alat dengan volume estimasi, harga satuan 20.000 dengan jumlah 20.000. Yang ketiga, transportasi bahan volume 1 kali, harga satuan 15.000 dan jumlah 15.000. Yang keempat, pemasaran dan administrasi volume 1 batch dan harga satuan 30.000 dengan jumlah 30.000. Subtotal pada overhead dan lain-lain 105.000. Total biaya produksi 50 pieces 309.000 dengan biaya produksi per pieces 6.180. Selanjutnya, analisis biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap. Upah tenaga kerja 90.000, overhead 105.000, maka total biaya tetap 195.000. Yang kedua, biaya variabel, total biaya produksi dikurang dengan biaya tetap 309.000 dikurang 195.000, maka hasilnya 114.000. Total biaya produksi, biaya tetap ditambah biaya variabel 195.000 ditambah 114.000, maka totalnya 309.000. Dan yang keempat, biaya produksi per unit atau HPP, total produksi 50 pieces, HPP 309.000 per 50 sama dengan 6.180. Selanjutnya, analisis margin, kontribusi, dan keuntungan. Nah, pada skenario harga pesimis dengan harga jual 10.000, pieces 50 pieces, total 500.000, HPP 309.000, maka keuntungan yang didapatkan 191.000. Optimis dengan harga jual 15.000 dengan pieces 50, total 750.000 dengan HPP 309.000, maka keuntungan yang didapatkan 441.000. Selanjutnya, analisis keuangan lainnya. Yang pertama, BEP, break even point, diperkirakan tercapai saat penjualan sekitar 16 unit. Yang kedua, keuntungan. Dengan harga jual minimal 10.000, usaha ini sudah memberikan keuntungan yang cukup baik. Yang ketiga, kelayakan usaha. Dilihat dari margin, keuntungan, dan biaya produksi yang relatif rendah, usaha ini cukup layak untuk dijalankan dalam skala kecil. Selanjutnya, analisis strategi pengembangan usaha. Yang pertama, peluang usaha. Saat ini, tren gaya hidup sehat mulai meningkat, terutama di kalangan anak muda. Banyak orang mulai memperhatikan asupan makan, termasuk konsumsi protein. Produk tempe pure ini memiliki peluang yang cukup besar karena menggunakan bahan lokal, yaitu tempe yang mudah didapatkan. Yang kedua, lebih sehat dibandingkan protein hewani. Yang ketiga, cocok untuk vegetarian dan vegan. Yang keempat, praktis untuk dikonsumsi. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, strategi produk. Produk akan dibuat dalam beberapa varian seperti original, coklat, dan vanila agar lebih menarik, dan kemasan juga dibuat modern dan praktis agar terlihat lebih premium.
Yang B, strategi harga. Harga awal ditetap kisaran 10.000 sampai 15.000 untuk menarik konsumen. Jika produk sudah dikenal, harga dapat ditingkatkan secara bertahap. C, distribusi dilakukan melalui yang pertama marketplace, baik Shopee ataupun Tokopedia. Yang kedua, penjualan langsung. Yang ketiga, kerjasama dengan gym atau toko makanan sehat. Yang D, strategi promosi. Promosi dilakukan dengan membuat konten di sosial media, resep minuman sehat, ataupun edukasi kesehatan. Yang kedua, menggunakan testimoni dari konsumen. Yang ketiga, menonjolkan keunggulan produk sebagai protein lokal yang sehat. Selanjutnya, yang ketiga, strategi pengembangan usaha. Untuk pengembangan ke depan, usaha ini dapat dilakukan secara bertahap. Pertama, jangka pendek, menambah varian rasa dan memperbaiki kemasan. Yang kedua, jangka menengah, mengurus izin usaha atau PIRT atau halal dan memperluas pemasaran. Yang ketiga, jangka panjang, membangun brand yang lebih kuat dan memperluas pasar hingga tingkat nasional. Kesimpulan yang dapat diambil, laporan ini membuktikan satu hal sederhana namun bermakna dalam. Sebuah produk sederhana yang sudah akrab di meja makan masyarakat Indonesia ternyata menyimpan potensi ekonomi yang jauh lebih besar yang selama ini disadari. Tempe bukan lagi sekedar lauk murah meriah. Melalui inovasi yang terstruktur dan pendekatan akuntansi manajemen yang cermat, Tempe Pure hadir sebagai bukti nyata bahwa nilai tambah sebuah produk tidak ditentukan oleh bahan bakunya semata, melainkan oleh kreativitas, strategi, dan kemampuan membaca peluang pasar. Dan dari sisi keuangan, angka-angka berbicara dengan cukup meyakinkan. Dengan total biaya produksi sebesar 309.000 untuk 50 kemasan, harga pokok produksi hanya menyentuh 6.180 per unit, jauh di bawah harga jual yang direncanakan. Bahkan, dalam skenario paling pesimis sekalipun, usaha ini mampu meraih keuntungan 191.000 per batch dan di skenario optimis bisa mencapai 441.000. Yang lebih mengesankan, titik impas BOP tercapai hanya dengan menjual 16 unit dari 50 kemasan yang diproduksi. Artinya, risiko kerugian sangat kecil dan modal kembali dengan cepat. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya paparkan dan jelaskan mengenai analisis biaya dan manajerial terkait pengembangan produk tempe menjadi tempe protein powder. Sekian dari saya, terima kasih.